Shalom jemaat Tuhan. Saya harap jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan sehat dalam situasi pandemi saat ini. Hari ini kita bertemu di Kompas Iman, konten pembinaan Hosana, bersama dengan saya Olivia Cindy sebagai moderator dan rekan saya Ezer Lumika. Dan bersama juga dengan narasumber kita hari ini Bapak Antoni. Saya Antoni Nathan. Ya, baik, kita akan memulai perbincangan kita pada hari ini mengenai perbedaan cara pandang perjamuan kudus. Saya langsung saja Pak memberikan pertanyaan. Kita tahu bahwa setiap gereja sudah menentukan waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan perjamuan kudus. Dan hal ini sepertinya menunjukkan bahwa perjamuan kudus memang harus dilakukan secara teratur. Benar begitu Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus secara teratur. Oke, ya. Baik, ini adalah satu pertanyaan yang baik ya. Setiap gereja yang ada di bawah naungan sebuah sinode memiliki kebijakannya masing-masing. Sepanjang itu adalah gereja Kristen, maka akan melakukan perjamuan kudus secara teratur. Baik itu 1 bulan sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang 3 bulan sekali, berdasarkan kebijakan masing-masing. Tetapi semuanya berlandaskan kepada prinsip bahwa sakramen perjamuan kudus yang merupakan salah satu dari 2 sakramen yang ditetapkan langsung oleh Tuhan Yesus, memang itu harus dilakukan. Sakramen perjamuan kudus harus dilakukan berulang-ulang kali secara teratur. Ya. Pertanyaannya, mengapa sakramen perjamuan kudus harus dilakukan berulang-ulang kali oleh orang-orang Kristen? Ya, tidak sama seperti baptisan kudus. Baptisan kudus hanya dilakukan kepada seorang Kristen yang baru percaya kepada Tuhan Yesus setelah dia ikut katekisasi, setelah imannya teruji, maka dia dibaptis cukup 1 kali saja dengan baptisan air. Karena itu merupakan simbol, merupakan tanda lahiriah, simbol yang kelihatan dari anugerah Allah yang diberikan kepada dia, tanda awal di mana dia betul-betul dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, sudah bertobat dan percaya kepada Yesus. Kan itu merupakan sebuah awal dia masuk ke dalam kehidupan Kristen. Yang namanya awal baptisan seperti itu tidak dapat diulang lagi begitu. Tetapi berbeda dengan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus itu harus dilakukan berulang-ulang. Mengapa harus berulang-ulang? Maka kita tidak akan mendapatkan jawabannya kalau kita tidak mengerti makna daripada sakramen perjamuan kudus itu sendiri. Nah, makna sakramen perjamuan kudus kita melihat adalah terdiri dari paling sedikit ada 4 makna yang terkandung di dalamnya. Nah, sebelum saya menjelaskan maknanya, maka sakramen perjamuan kudus bukan hanya merupakan salah satu dari 2 sakramen, tetapi kedua-dua sakramen termasuk perjamuan kudus itu merupakan salah satu dari sarana anugerah, alat anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang percaya, kepada gerejanya untuk menjaga dan memelihara iman orang percaya. Ya. Sakramen perjamuan kudus adalah salah satu sarana anugerah Allah. Sama seperti pemberitaan firman Tuhan, itu sarana anugerah Allah untuk memelihara iman orang percaya supaya imannya tetap terjaga, bahkan imannya menjadi kuat dan bertumbuh. Seperti itu. Kemudian sarana yang lain ada pelayanan, persekutuan, dan gereja itu sendiri merupakan sarana anugerah yang Allah berikan. Nah, kembali kepada sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus mengapa dikatakan sebagai sarana anugerah untuk memelihara iman? Karena memang pada hakikatnya sakramen perjamuan kudus ketika dilaksanakan dengan tujuan dilaksanakan berulang-ulang memang bisa memelihara iman orang percaya. Ya. Mengapa demikian? Ada 4 makna. Yang pertama, sakramen perjamuan kudus adalah momen di mana orang percaya di dalam sebuah gereja yang merupakan komunitas tubuh Kristus, komunitas umat Allah, mengingat akan kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah melalui kasih Yesus, di mana Yesus sudah mengorbankan dirinya, kematiannya dilakukan oleh Kristus karena apa? Dia begitu mengasihi kita. Waktu kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, kita mengingat akan kasih dari Tuhan Yesus. Dengan mengingat itu pun kemudian kan iman kita dikuatkan, ya kan? Iya. Kita meragukan kasih Tuhan, buktinya apa? Dengan sakramen perjamuan kudus kita diingatkan Allah sudah demikian mengasihi kita, begitu. Nah, bukan cuma itu saja, ya. Sakramen perjamuan kudus bukan hanya sarana untuk yang disebut sebagai co-memorial service saja, mengingat saja, tetapi punya makna rohani yang lebih dalam dari itu. Makna yang kedua dari sakramen perjamuan kudus adalah sakramen perjamuan kudus juga mengingatkan kita akan persekutuan dan kesatuan rohani kita dengan Tuhan Yesus.
ya, Tuhan Yesus. Yang walaupun kita melihat secara kasat mata, tubuhnya setelah kenaikan dia ke surga ada di surga. Tapi kan dia di dalam kealahan hadir bersama dengan umatnya di dalam persekutuan, di dalam perjamuan kudus itu. Sehingga waktu kita melakukan sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan akan apa? Kita sedang bersekutu, Yesus hadir bersama dengan saya, bersama dengan saudara, bersama dengan semua. Begitu. Jadi kehadiran Yesus itu menguatkan kita. Kemudian sakramen perjamuan kudus juga mengingatkan kita akan kesatuan dengan seluruh anggota tubuh Kristus. Dengan sesama saudara seiman yang adalah anggota tubuhnya. Jadi sakramen perjamuan kudus merupakan sarana anugerah bahwa kita sebagai orang percaya ketika kita merasa iman kita menjadi lemah, kita menghadapi berbagai macam tantangan, kita tidak sendirian. Disadarkan, kita tidak sendirian. Waktu sakramen dilaksanakan, kita sadar Yesus bersama dengan kita dan anggota tubuhnya bersama dengan kita. Maka menguatkan kita, gitu kan? Dan sakramen perjamuan kudus juga mengingatkan kita tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah apa? Yang disebut ministerial service itu. Tanggung jawab kita untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus, Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi dengan kita kemudian memahami makna atau arti dari sakramen perjamuan kudus, maka kita akan mengerti kenapa sakramen perjamuan kudus harus dilakukan berulang-ulang. Karena tujuannya untuk memelihara iman orang percaya. Oleh karena itu Tuhan Yesus waktu mengadakan sakramen perjamuan kudus dengan murid-muridnya berkata apa? Lakukanlah berulang-ulang untuk mengingat akan daku. Karena orang percaya dengan mengingat akan Yesus, bahwa Yesus sudah mati bagi mereka, Yesus hadir bersama dengan mereka, iman mereka dikuatkan. Begitu. Ya. Iya, ini juga Pak Antoni ada pandangan mungkin ya di sebagian kalangan begitu, bahwa perjamuan kudus ini bisa menyelamatkan manusia gitu. Dalam artian menyelamatkan ke surga. Iya. Bagaimana menurut Pak Antoni? Baik, itu satu pertanyaan yang seringkali memang tanpa sadar diyakini oleh beberapa orang Kristen yang tidak menyadari bahwa ajaran atau pandangan itu adalah sebuah hal yang keliru, begitu ajaran yang keliru. Sakramen perjamuan kudus itu tadi saya mengatakan merupakan sarana anugerah Allah untuk memelihara iman orang percaya. Dengan tanda yang kelihatan kita mengerti dan kita diingatkan lagi akan anugerah batiniah yang tidak kelihatan yang Allah berikan, yaitu karya penebusan yang dikerjakan Kristus, begitu kan? Sakramen perjamuan kudus sarana anugerah untuk memelihara iman, bukan sarana anugerah untuk menyelamatkan orang berdosa. Ingat itu, ya. Jadi sarana anugerah untuk menyelamatkan orang berdosa cuma satu, yaitu adalah karya penebusan, karya pengorbanan Yesus dan tidak ada cara yang lain. Yesuslah jalan satu-satunya, dialah melalui karya pengorbanannya yang dikerjakan seluruh hidupnya dan melalui pengorbanannya, kematiannya, itulah satu-satunya sarana dan jalan keselamatan itu. Dan tidak ada cara yang lain. Sakramen perjamuan kudus merupakan sarana anugerah yang memelihara iman orang yang sudah diselamatkan, bukan menyelamatkan. Jadi perjamuan kudus dilakukan berulang-ulang kali pun kalau ada orang yang belum diselamatkan melakukan ambil bagian di dalam perjamuan kudus berulang-ulang, dia sepanjang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, belum dilahir barukan, tidak akan diselamatkan. Karena sakramen perjamuan kudus tidak menyelamatkan. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya kita percaya penebusan Kristus, karya Kristus terlebih dahulu, setelah itu kita memperingatinya dengan perjamuan kudus, begitu ya Pak Antoni ya? Tepat. Iya, kalau bicara pandangan tentang perjamuan kudus begitu, ini banyak sekali pandangan. Tadi menyelamatkan manusia ke surga, dan itu pandangan yang keliru. Nah sekarang ada lagi Pak, mungkin dengan perjamuan kudus kita bisa sembuh dari suatu penyakit, atau usaha kita jadi maju, kita jadi mendapatkan mujizat begitu. Bagaimana dengan pandangan seperti ini Pak? Baik ya, oke. Ini pandangan juga yang sama kelirunya dengan pandangan yang tadi ya. Kalau yang tadi berkaitan dengan keselamatan, kalau yang sekarang itu berkaitan dengan kehidupan dan berkat di dalam dunia ini, begitu kan? Apakah perjamuan kudus bisa memberkati kita dan lain sebagainya. Nah, itu menjadikan sakramen perjamuan kudus yang merupakan sarana anugerah, sekali lagi adalah sarana anugerah, salah satu sarana anugerah, bukan satu-satunya, untuk memelihara iman orang percaya. Jadi sakramen perjamuan kudus tidak mendatangkan
tidak mendatangkan kesembuhan, tidak mendatangkan kemudian keuntungan bagi bisnis seseorang dan lain sebagainya. Kalau dipakai sakramen perjamuan kudus, memang ada beberapa orang Kristen dari gereja tertentu yang memakai elemen-elemen perjamuan kudus, roti dan cawan, dipakai untuk kemudian alat untuk bisa mendatangkan rejeki kepada usahanya. Maka itu adalah sebuah tindakan perdukunan, tindakan penyembahan berhala. Begitu. Itu adalah pemakaian perjamuan kudus dengan konsep dan cara yang salah dan menyimpang, seperti itu. Ya. Jadi, kalaupun misalnya pada waktu orang mengikuti sakramen perjamuan kudus, ada orang yang sakit, itu bisa terjadi pada waktu menerima sakramen perjamuan kudus bersamaan dengan menerima sakramen perjamuan kudus, bukan karena sakramen perjamuan kudusnya Tuhan menyembuhkan dia, itu bisa terjadi. Tapi bukan berarti, sekali lagi bukan berarti bahwa sakramen perjamuan kudus diperuntukkan dan bisa dipakai untuk mendatangkan kesembuhan ilahi dan lain sebagainya. Seperti itu. Termasuk pengampunan dosa, Pak Antoni? Iya, pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa itu misalnya seseorang berbuat dosa, ya berbuat dosa. Bagaimana kemudian dia diampuni dosanya? Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10 mengatakan apa? Kita datang saja kepada Tuhan, mengakui segenap dosa kita, lalu mengakuinya di hadapan Tuhan, menyesalinya, bertobat, maka Tuhan adalah setia dan akan mengampuni kita dari segala kesalahan kita tanpa kita mengikut sertakan perjamuan kudus, gitu. Bahkan sebetulnya kalau kita masih berdosa, ya, belum berberes dengan Tuhan, belum mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kalau kemudian pihak gereja tahu kita melakukan sebuah dosa yang cukup serius, maka kita kena disiplin gereja, kita tidak diperbolehkan ikut sakramen perjamuan kudus bahkan. Sekali lagi, karena ingat sakramen perjamuan kudus adalah bukan hanya sarana mengingat Tuhan yang sudah mati bagi kita, tapi kita sedang bersekutu dengan Yesus, bersekutu dengan anggota tubuhnya, di mana persekutuan kita adalah persekutuan orang-orang yang kudus, seperti itu. Ya. Jadi harus sudah membereskan segala dosanya di hadapan Tuhan. Jadi sakramen perjamuan kudus bukan sarana anugerah untuk mendatangkan keselamatan, bukan untuk mendatangkan kesembuhan, ataupun mendatangkan pengampunan dosa. Seperti begitu. Ya. Cukup jelas nampaknya ya Cindy ya, Iya, terkait pandangan tentang perjamuan kudus. Tapi waktu kita terbatas nih Pak Antoni. Mungkin di lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, baik pemirsa YouTube channel GKIM Hosana, usai sudah kami menemani Anda dalam Kompas Iman. Untuk saat ini konten pembinaan Hosana, kita berjumpa lagi di Kompas Iman yang akan datang, tentu dengan topik-topik dan isu-isu menarik seputar kekristenan. Jadi selalu Anda pastikan subscribe dan like channel YouTube GKIM Hosana. Saya Ezer Lumika dan rekan saya Olivia Cindy. Saya Antoni Nathan. Ya, kita undur diri, sampai jumpa. Shalom. Shalom.